warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Inka Aulia Kirani dengan NIM 0603 1282 328046. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video analisis mengenai kasus ekonomi yang terkait dengan teori biaya produksi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah teori ekonomi mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD. Kasus yang saya ambil di sini adalah kasus berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS pada 1 Maret 2024. Indeks harga perdagangan besar IHPB umum nasional mencatat kenaikan sebesar 3,23% secara tahun ke tahun dibandingkan dengan Februari 2023. Yang paling menonjol adalah kenaikan pada sektor pertanian yang mencapai 7,15%. Beberapa komoditas utama yang mengalami kenaikan antara lain adalah beras, jahe, padi, jagung, dan rokok kretek filter. Di sisi lain, sektor konstruksi juga mengalami kenaikan meskipun relatif kecil, yaitu sebesar 0,16%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pasir, batu fondasi, dan batu spilt. Kenaikan harga tersebut tidak hanya berdampak pada harga barang di pasar, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap biaya produksi, khususnya pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan baku tersebut. Berdasarkan kasus yang telah saya paparkan, didapati hasil analisis yang terkait dengan teori biaya produksi yang telah saya lakukan, yaitu jika dilihat dari sudut pandang teori biaya produksi, kenaikan harga bahan baku atau input utama ini dapat meningkatkan biaya variabel yang secara langsung mempengaruhi total biaya produksi. Hal ini dapat memberikan sejumlah dampak pada sektor-sektor utama. Pertama, pada sektor pertanian, kenaikan harga beras, jagung, dan komoditas lainnya mencerminkan peningkatan biaya variabel seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja. Akibatnya, petani harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar untuk menjaga keberlangsungan usaha. Kenaikan biaya ini seringkali diteruskan ke harga jual, sehingga harga barang di pasar menjadi lebih mahal. Selanjutnya, pada sektor konstruksi, kenaikan harga bahan seperti pasir dan batu meskipun kecil tetap menambah total biaya proyek khususnya pada pembangunan infrastruktur skala besar. Adapun efek yang ditimbulkan dalam harga jual dan konsumen. Kenaikan biaya produksi ini memberikan tekanan bagi produsen untuk menentukan strategi harga. Di satu sisi, mereka mungkin perlu menaikkan harga jual agar dapat menutupi kenaikan biaya. Namun, hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras dan jagung. Di sisi lain, jika produsen memilih untuk tidak menaikkan harga, margin keuntungan mereka akan berkurang, yang dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Adapun strategi produsen dalam menghadapi kenaikan biaya untuk mengatasi tantangan ini. Yang pertama, produsen perlu mengambil langkah strategis, salah satunya adalah dengan mencari pemasok alternatif yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga yang lebih terjangkau. Kedua, produsen juga dapat mengadopsi teknologi baru seperti menerapkan proses produksi yang lebih efisien guna menekan biaya. Yang ketiga, produsen juga perlu mengendalikan biaya operasional lainnya seperti distribusi agar dapat menyeimbangkan keuangan secara keseluruhan. Adapun implikasi pada pasar dan konsumen, kenaikan harga pada sektor-sektor utama seperti pertanian memang memberikan tantangan besar, terutama karena sektor ini bersifat padat karya dan sangat bergantung pada bahan baku yang fluktuatif. Jika kenaikan harga terus berlanjut, inflasi pangan menjadi salah satu risiko yang sangat nyata dan berdampak pada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Jadi, kesimpulannya adalah dengan kenaikan IHPB sebesar 3,23%, sektor pertanian dan konstruksi menghadapi tekanan biaya yang cukup besar. Berdasarkan teori biaya produksi, kenaikan ini dapat mempengaruhi harga jual, margin keuntungan produsen, dan daya beli konsumen. Untuk itu, produsen perlu segera menerapkan langkah-langkah efisiensi dalam produksi dan melakukan diversifikasi sumber bahan baku. Di sisi lain, pemerintah juga berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengelola inflasi pangan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Itu saja analisis kasus yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.